Kristus itu cukup untuk menebus masa lalu kita. Kristus itu cukup untuk menopang masa kini kita dengan segala pergumulan kita. Dan Kristus itu cukup untuk menjamin masa depan kita. Yang kita nggak ngerti masa depan akan larinya kemana. Shalom. Shalom, sungguh bersuka cita kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan boleh pelihara, pastikan semuanya baik sampai hari ini. Dan saya juga menyapa jemaat yang ada di rumah, mengikuti ibadah dari rumah. Saya juga percaya Tuhan pun menjaga Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Nah saudaraku, hari ini kita punya tema Solus Christus. Jadi bulan Oktober, di akhir Oktober kita merayakan apa? Halloween. Merayakan apa? Reformasi gereja, Bapak Ibu Saudara. Dan selama bulan Oktober, rangkaian tema khotbah kita akan berbicara mengenai 5 sola. Gitu. Nah, hari ini kita sampai pada Solus Christus. Bapak Ibu kalau masih ingat 5 sola apa saja? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia. Hari ini Solus Christus, Soli Deo Gloria, gitu kan? Jangan ditambah Solaria. Atau kalau anak pemuda tahu sola yang ketujuh apa bercandaannya kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, review sedikit supaya kita dapat gambarannya atau sambil mengingat gitu kan. Siapa tahu mulai sedikit-sedikit lupa. Awal bulan kita bicara mengenai Sola Scriptura. Jadi Bapak Ibu ingat konteksnya waktu itu Luther dia memakukan 95 dalil karena konteksnya waktu itu gereja Tuhan itu korup. Gereja Tuhan itu rusak. Pemimpin-pemimpin gereja juga mengelola gereja tidak dengan cara yang Tuhan mau. Tidak sesuai kebenaran firman. Nah oleh karena itu Luther digerakkan oleh Tuhan untuk boleh menjadi warna. Mengobarkan api Injil waktu itu di zaman konteks Luther. Minggu pertama kita belajar mengenai Sola Scriptura. Alkitab otoritasnya penuh. Di atas tradisi. Nah Bapak Ibu Saudara, tradisi itu baik. Di zaman modern ini pun kita juga punya tradisi. Gitu kan? Gereja kita Chinese Church basicnya. Ada tradisi. Tetapi ketika tradisi menjadi tuan atas firman, ini error. Tradisi harus jadi hamba dari firman. Firman Tuhan itu yang tertinggi. Nah minggu yang pertama kemarin kita belajar akan hal ini. Nah minggu kedua kita belajar mengenai Sola Fide dan juga Sola Gratia. Boleh ditampilkan slide yang tadi masih? Nah di Sola Fide dan Sola Gratia kembali kita diingatkan bahwa kita diselamatkan apa? Sola Fide itu iman, Gratia kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik atau kesalehan kita. Alkitab ngomong perbuatan baik kita sia-sia, kesalehan kita seperti kain kotor, gombal. Gitu. Ya kan? Gak ada gunanya, gak ada nilainya. Nah waktu itu sekali lagi konteksnya ada surat indulgensia, penjualan surat pengampunan dosa. Ada yang namanya sakramen, ada yang namanya misa. Jadi masih ada hal seperti itu, ritual demi ritual. Jadi sekali lagi ditegaskan, kita diselamatkan itu pembenaran karena Kristus. Darah Kristus dan itu cukup, enough. Enggak perlu ditambah perbuatan baik. Jangan salah, kita Kristen tetap baik, harus berbuat baik iya, saleh iya. Tetapi semua kebaikan dan disiplin rohani karena identitas kita di dalam Kristus. Bukan untuk menjaga supaya keselamatan tidak hilang. Nah hari ini kita belajar Solus Christus. Kita melihat bagaimana nanti singkatnya Kristus itu enough, cukup. Gak perlu ditambah kalau konteksnya Luther, ritual, sakramen. Kalau konteks modern Kristus ditambah sesuatu. Nanti kita akan lihat sesuatu itu apa aja. Gitu. Tetapi karya penebusan Kristus sudah selesai. Nah nanti kita akan melihat itu Bapak Ibu Saudara. Oke. Kita masuk ke bagian kita yang ketiga, Solus Christus. Yang siap dengar khotbah katakan yes. Asik. Bapak Ibu Saudara, nas terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Nas yang sangat-sangat familiar, bahkan tadi liturgos juga sudah pakai. Demikianlah berita firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah berita firman Tuhan yang berbagi adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya memulai khotbah saya dengan cerita tentang dua pemuda, siapa namanya? Budi dan Bedu, pintar. Nah Bapak Ibu Saudara, ceritanya kali ini adegannya Budi dan Bedu lagi ngopi nih, ngopi sore di sebuah warung kopi di warkop. Setiap hari ya enggak everyday lah, tapi hampir tiap hari mereka sering ketemuan tuh di situ sore-sore. Ceritanya Bedu sudah datang duluan. Dia udah pesen kopi hangat, segelas kopi hangat. Dia minum kopi itu, seruput pelan-pelan, itu kan nikmat kan, ini bapak-bapak paling ngerti nih sensasinya kayak apa gitu kan. Nah sebentar kemudian Budi datang gitu. Nah ketika Budi datang maka disapalah gitu loh. Budi nyapa Bedu, shalom Bedu gitu. Wih Bedu kaget, tumben-tumben pakai shalom gitu. Lalu dibalas, shalom juga Pak Pendeta Budi gitu, disindir itu. Karena ceritanya Budi ini habis pulang dari retret. Dia ikut retret di gerejanya, dia baru pulang. Nih Bedu nangkep, wah ini pantesan tadi pakai kata shalom nih gitu kan. Nah lalu ngomong, yang habis pulang dari retret nih gitu loh. Lalu Budi, dia tarik kursinya, dia duduk, lalu dia ngomong, iya dong, baru dapat insight rohani baru. Lu tuh harusnya lebih serius lagi dengan hidup rohanimu. Wah Bedu digituin senyum. Maksudnya gimana nih gitu, ya kan? Lalu Budi jawab, ya lihat aja lu itu Kristen udah lama, udah bertahun-tahun tapi ya gitu-gitu aja. Gue nih tiap pagi ikut devotional, devosi saat teduh gitu ya. Lalu seminggu minimal 3 kali ikut kelas Alkitab online. Gitu. Lalu saya punya jurnal, itu 7 jurnal doa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah Budi membanggakan dirinya. Udah gitu malam sebelum tidur saya setel YouTube. Saya nonton rekaman khotbah di YouTube. Nah lalu Budi ngomong itu kau harusnya upgrade gitu. Dan sambil mengeluarkan otak-atik tasnya Budi pun keluarkan buku, tumpukan buku rohani. Dan paling atas kelihatan covernya, buku tebal tertulis di sana Project. Jadi Kristen versi upgrade. Nah Bedu dia menahan ketawa dengar semua ocehan Budi dari tadi. Lalu ngomong, wah iman lu udah Kristen versi premium ya. Sudah unlock semua fitur-fitur rohaninya gitu. Budi iya dong, Budi jawab. Pulang retret, Tuhan pasti makin bangga lihat saya sekarang. Tuhan pasti makin senang. Nah tiba-tiba ketika mereka asing ngobrol ada pengamen yang datang gitu kan. Pengamen datang. Lalu dia nyanyi, Bapak Budi, Bapak Bedu, engkau sungguh baik. Ya, dirayu. Kenal namanya karena memang setiap sore itu pengamen juga yang melintas di sekitaran situ dari warung ke warung. Tahu nih namanya Budi dan Bedu. Lalu ketika mendengar itu Bedu segera mengeluarkan uang dari dompetnya. Lalu dia kasih uang selembar 20.000. Budi kan balik kaget. Wih tumben banyak banget 20.000 gitu. Baik hati banget gitu kan. Pengamen cuma bilang bang seikhlasnya bang kasih 20.000. Lalu apa jawaban Bedu? Gak apa-apa Budi. Namanya juga nabung pahala. Nanti di surga kita dapat cashback blessing. Nah lalu Budi pun ngakak balas ngakak dan itu kopi hampir tumpah. Bapak Ibu Saudara. Budi jawab gini, wah Bedu, gue kira cuman gue yang Kristen plus. Ternyata lu juga, lu pikir ini kayak financial application, nabung biar dapat reward gitu. Lu Bedu terdiam, lalu nyengir malu. Hehehe, ya juga ya. Bedanya lu main Yesus plus comfort, Yesus plus kenyamanan, saya Yesus plus credit point. Lalu Bedu nyeletuk, iya, harusnya. Tidak perlu ditambah-tambahin ya. Budi bilang iya kayaknya kita salah deh. Seringkali kita merasa cukup tapi ternyata cuma di mulut. Padahal kita ngomong dalam hati Yesus plus sedikit usaha gue baru saya aman. Nah lalu pengamen yang tadi lewat lagi. Nyanyi lagi ngejreng lagi sambil lewat. Harapanku hanya di dalam Yesus. Lagu yang tadi Bapak Ibu nyanyiin. Lalu ketika mereka berdua mendengar lagu itu, pengamen itu nyanyi lagu itu, mereka tersenyum. Weh,
Kayaknya itu ngamen. Lebih ngerti Injil daripada kita berdua. Bapak Ibu Saudara, kita dengar cerita ini mungkin kita senyum-senyum melihat kelakuan Budi dan Bedu. Tetapi kalau boleh jujur, di era modern ini, berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus plus segala sesuatu, apapun itu. Siapa di sini tidak perlu angkat tangan dan tidak perlu maju ke depan. Siapa di sini yang merasa Yesus plus banyak pelayanan, makin banyak pelayanan Tuhan makin sayang. Wah itu saya Tuhan, itu saya. Siapa di sini yang punya konsep Yesus plus reputasi yang baik. Kalau kita nggak bikin kesalahan, nama kita bebas dari gosip-gosip, itu Tuhan kagum, surga kagum, gereja kagum. Itu saya Tuhan, itu saya. Siapa di antara kita yang berpikir, saya, Yesus itu plus anak yang berprestasi. Kalau anak itu kelakuannya baik, nurut, rajin, nilainya baik, masa depannya baik, terjamin. Wah ini berarti hidup baru berarti. Mungkin kita berkata, itu saya Tuhan, itu saya. Nah pertanyaannya kalau Yesus benar-benar cukup, balik lagi. Kenapa kita masih harus menambah? Bapak Saudara, mari kita sedikit flashback ke konteks waktu zaman Luther. Hari Reformasi yang kita peringati. Apa yang terjadi di waktu itu? Konteks historis yang saya angkat ada 3 poin Bapak Ibu Saudara. Ceritanya gereja korup, pemimpin gereja korup. Gitu kan? Korup yang pertama rusaknya adalah Kristus itu dikaburkan oleh sistem sakramental. Jadi ada ritual-ritual yang dikerjakan oleh gereja. Jadi orang nggak datang lagi langsung pada Kristus, tetapi melalui imam, melalui ritual. Mirip di Perjanjian Lama, melalui hukum Taurat. Nah yang kedua, keselamatan dijadikan proses manusia menambah kekurangan salib. Mungkin kita merasa, ini kalimatnya salah nih. Salib kok kurang sih? Salib kan kudus, mulia, agung. Tapi Bapak Saudara, waktu itu ceritanya gereja masih melakukan misa dan misa itu dianggap mengulangi pengorbanan Kristus. Seolah salib itu belum cukup. Jadi salib itu penebusan itu dikerjakan di awal, kita jadi anaknya Tuhan, tetapi kita tetap harus menjalani misa demi misa, ritual demi ritual, perbuatan baik demi perbuatan baik untuk menjaga keselamatan supaya enggak hilang. Gampangnya gini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah ikut asuransi atau ngerti asuransi? Sorry, saya di sini tidak sedang mendiskreditkan Bapak Ibu yang kerja di asuransi. Saya ngerti mungkin beberapa dari Bapak Ibu kerja di asuransi. Tapi asuransi kan memang pernah ngerti ya. Saya juga udah beberapa kali dengar sharing dari jemaat. Saya pun pernah ngalamin. Jadi misalkan bayar ikut asuransi itu. Sebulan bayar 1 juta, setahun berarti bayar 12 juta. Benar? Kalau 10 tahun bayar 120. Kalau urusan duit jago-jago lah, ngerti. Nah 120 juta maka promosinya dari si agen adalah setelah bayar, maka tahun ke-11 gak perlu bayar apapun, maka asuransi kesehatan ditanggung sampai tua, sampai mati. Ada agen yang jelasinya bagus, clear, jujur sejak awal. Ada agen yang mengungkap faktanya, tidak semuanya. Nah masalahnya, problem baru muncul ketika di tahun ke-11, ke-12, ke-13 dan seterusnya. Ternyata itu saldo investasi berkurang. Lalu bingung, loh kok bisa berkurang dari mana? Kita pergi ke perusahaan asuransinya. Ternyata uang yang hilang itu adalah untuk membayar maintenance-nya. Kalau nggak dibayar, ini nggak berlaku nih asuransinya. Kalau investasimu bagus, maka nggak masalah, nggak kerasa. Tetapi kalau investasimu angkanya nggak bagus, karena inflasi, karena krisis moneter dan segala macamnya, market lagi crash, maka kau perlu suntik dana. Nah, lihat ya Bapak Ibu. Perbuatan baik harus dikerjakan, ritual harus dikerjakan untuk menjaga keselamatan itu tetap berlaku. Kalau enggak, hilang. Nah, ini yang ditegaskan oleh Luther. Lalu yang ketiga, Maria dan para santo dijadikan komediator gitu. Jadi ini yang diberesin. Padahal 1 Timotius 2 ayat 5 jelas ngomong satu Allah, satu perantara. Nah Bapak Ibu Saudara, Luther itu ingin menegaskan bahwa Kristus bukan sekedar awal dari keselamatan, tapi Kristus itu seluruh jalan keselamatan. Kristus itu adalah keselamatan itu sendiri. Siapa di dalam Kristus sudah ditebus Yesus, aman, selesai. Keselamatan gak akan hilang.
Tidak ada ruang untuk Yesus plus sakramen, tidak ada ruang untuk Yesus plus pengantara, tidak ada ruang untuk Yesus plus perbuatan baik. Nah inilah Bapak Ibu yang sedang digaungkan konteks waktu itu. Inti pemikiran Calvin adalah Christ alone saves. Kristus itu cukup, pribadi yang cukup untuk menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat slide di depan, dalam teologi Calvin, keselamatan itu punya 3 lapisan besar, tetapi semuanya itu mengarah pada Kristus. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau Bapak Ibu bisa dibenarkan, itu hanya karena Kristus. Bukan karena saya terima Kristus, karena usaha saya lahir baru, no. Kita di dalam kejatuhan kita tidak akan bisa memilih apa yang baik. Nggak usah jauh-jauh milih, buru-buru milih. Ngeliat bahwa itu baik aja kita nggak sanggup. Karena kita error, natur dosa. Tapi kalau kita ketika berita Injil disampaikan dan kita bisa merespon, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita terlebih dahulu. Gitu. Minggu lalu penginjil Ellen sudah menyampaikan hal ini. Lalu kekudusan, kalau kita melakukan hal yang baik, ritual, kesalehan, kekudusan, itu bukan untuk menjaga supaya keselamatannya tetap jangan hilang. Bukan. Bukan untuk mendapatkan kasih Kristus makin utuh, makin utuh, makin utuh. Bukan. Tetapi karena identitas kita di dalam Kristus sudah berubah, maka kita dimampukan. Kalau kita jatuh, kita bangkit. Jatuh, bangkit. Gagal, coba. Dan proses pengudusannya akan berjalan seumur hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia. Sampai akhirnya baru pada nanti glorification. Kemuliaan. Bersama dengan para malaikat kita memuji menyembah Tuhan. Sesuai awal tujuan kita diciptakan. Dan itu karena apa? Sekali lagi karena Kristus. Kasih anugerah Kristus. Ini reviewnya. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau kita punya tema solus Kristus, apakah masih relevan? Hari ini relevan enggak belajar solus Kristus? Jawabannya, masih. Kenapa? Karena solus Kristus bukan sekedar doktrin reformasi abad ke-16. Solus Kristus adalah benang merah dari seluruh Alkitab. Dari penciptaan, kejatuhan, sampai akhirnya keselamatan karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus, semuanya ngomongin solus Kristus. Dan kita kembali diingatkan. Problem yang sejak awal itu berkaitan dengan solus Kristus sudah muncul. Dan itu terus berlangsung, problemnya sama. Nah mari kita lihat bersama, apa kata Alkitab berkaitan dengan hal ini. Toel kiri kanan, katakan, are you ready? Ingetin, ayo tetap fokus. Yang kanan kirinya kosong, ya rada teriak berarti ya, jauh. Bapak Ibu Saudara, sejak awal penciptaan, manusia selalu berusaha menambah atau menggantikan Kristus. Isu ini sudah ada sejak awal penciptaan. Jadi ini bukan isu di zamannya Luther. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, di zaman penciptaan, slide tetap seperti itu saja, Kristus itu harusnya pusat dari awal dan memang terbukti. Kolose 1 ayat 16 sampai 17, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dari awal dunia diciptakan untuk Kristus, bukan untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk sistem agama. Kristus sudah the axis of all creation. Soli Deo Gloria dan solus Kristus itu sudah menari bersama sejak kejadian 1. Oke? Lalu kejatuhan manusia. Awal dari manusia mau jadi juru selamatnya sendiri. Kejadian 3 ayat 5 Bapak Ibu sering dengar, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu godaannya. Adam pingin sama seperti Allah. Padahal sudah dijelasin imago Dei. Kok ini gambar dan rupaku. Udah mirip. Tapi masih pingin mirip. Karena ditipu daya oleh iblis. Lalu di kejadian 3 kita temukan manusia itu menolak Kristus menjadi pusat dan menggantinya dengan diri sendiri. Kalimat modernnya adalah Yesus plus aku itu baru selamat. Masuk ke perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayangan yang menunjuk kepada Kristus. Saya review cepat aja ya tahapan ini Bapak Ibu Saudara. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa problem solus Kristus itu sudah ada sejak penciptaan dan sampai zaman modern. Perjanjian lama Ibrani 10 ayat 1 ngomong gini, hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Yang terjadi apa? Israel mempercayai imam tetapi melupakan imam besar. Israel mempercayai korban domba tetapi melupakan anak domba Allah.
Di Ibrani 7. Nah ini terus berlaku sampai masuk ke perjanjian baru. Kristus versus sistem agama. Yohanes 14:6 jelas ngomong akulah jalan. Di Ibrani 7:25 tulis, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Tapi kita lihat apa? Bahkan di zaman Yesus sendiri, solus Kristus sudah ditolak oleh orang yang merasa cukup tanpa dia. Mereka tidak bilang kami nggak percaya Tuhan. Enggak, mereka nggak ada ngomong gitu. Tetapi mereka percaya Tuhan plus hukum plus usaha. Tuhan plus hukum plus usaha kami. Nah ini yang dikerjakan. Masuk ke gereja mula-mula. Kristus plus tambahan baru. Galatia 1:6-9 ngomong gini. Jika kamu menambahkan apapun pada Injil, kamu sedang memberitakan Injil lain. Oh ini Paulus ngomong keras banget. Jika kamu menambahkan apapun pada Injil, kamu sedang memberitakan Injil yang lain. Dari abad pertama, solus Kristus udah diserang oleh konsep Yesus plus sesuatu. Bedanya kalau dulu tambahannya sunat, di abad pertengahan tambahannya sakramen, maka di zaman modern tambahannya adalah self-help. Apa itu? Motivational dan moralisme. Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu berseliweran, entah ketika buka YouTube, Reels IG, atau dari WhatsApp ke WhatsApp, banyak berselebaran, seliweran, renungan-renungan. Pertanyaannya, apakah semuanya sesuai dengan firman? Bapak Ibu akan dengan cepat jawab, no. Kadang-kadang melenceng. Fokusnya ke diri. Fokusnya ke kita, saya harus baik, makin baik, makin baik, makin baik. Saya harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Sekali lagi, salib Kristus, Kristus itu masih di plus something. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, menemukan di sini akhirnya ada benang merah dari Eden, Taman Eden, sampai ke Kalvari. Ada problem yang sama, problemnya salus Kristus. Kristus nggak lagi cukup, Kristus itu harus ditambah. Tetapi dalam perjalanan panjang iman Kristen, tambahannya beda-beda. Konteksnya bisa berbeda, jurusnya beda. Tetapi spiritnya sama, problemnya sama, kekosongannya sama, errornya sama. Jadi di sampai zaman modern ini Bapak Ibu Saudara, manusia terus berusaha, terus pingin ikut menyelamatkan dirinya sendiri. Seolah-olah gak cukup via dolorosa. Yesus yang udah berdarah-darah itu gak cukup. Masih harus ada tambahannya kerjaan saya sekarang. Solus Kristus muncul di setiap zaman sebagai deklarasi Kristus cukup. Christ is enough. Gak perlu ditambah, tidak bisa diganti, dan tidak boleh dibagi. Ini statement yang tidak pernah berubah. Dan itu yang kembali digaungkan hari ini. Atau konteksnya sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, di Eden, di Taman Eden, manusia menggantikan Kristus. Di zaman modern, manusia menambahkan pada Kristus. Hasilnya sama. Problem isunya sama. Kristus tidak lagi jadi pusat. Ini cerita lama. Ini problem yang berulang. Sejak kejadian 3 manusia bukan cuma menolak Tuhan. Sekarang kita menggantikan Kristus sebagai pusat. Dan zaman sekarang dosa hadir dalam bentuk yang lebih halus. Sekali lagi, Kristusnya nggak disangkal, Kristusnya nggak digantikan total, tapi ditambah sedikit. Ditambahin. Dulu manusia pertama berkata, aku ingin jadi Allah. Sekarang kita berkata, Yesus itu perlu aku sedikit. Perlu partner nih yang berduet. Tapi Injil berkata, Kristus cukup. Kristus saja. Solus Kristus. Nah dalam konteks modern, dunia menambah Yesus plus tadi ya. Yuk kita berefleksi sekali lagi, melihat. Yang kita udah mulai menemukan nih alurnya nih. Yuk kita lihat ke diri kita masing-masing. Bapak Ibu, berapa banyak kita punya konsep Kristus plus perbuatan baik? Oh saya udah ditebus Kristus ya, tapi saya tetap perlu melakukan perbuatan baik terus, moral. Supaya apa? Supaya keselamatan gak hilang. Berapa banyak kita punya konsep Kristus plus pelayanan? Makin rajin terlibat ini dan itu, pekerjaan beres, maka hidup saya baru berarti.
Berapa banyak dari kita punya konsep Kristus plus sukses? Punya rumah lah, punya mobil. Anak-anak baik, bertumbuh dewasa, pintar, punya pekerjaan bagus, punya pendapatan bagus, punya pasangan hidup yang bagus. Lahir, punya cucu, cucu-cucu juga baik-baik semuanya. Baru saya bahagia. Baru hidup saya ini berarti. Saya bisa mati dengan tenang katanya. Berapa banyak kita punya konsep Kristus plus popularitas? Bapak Ibu hari ini mau ke gereja, make up, cakep-cakep, cantik-cantik, pakai baju yang baik. Kalau ke gereja, terus dipuji, cantiknya, bajunya keren banget, baju baru ya. Seneng enggak? Ya pasti seneng, tapi senengnya kayak apa? Itu yang diincar, ngetesnya gampang. Kalau enggak dapat, pulang kecewa enggak? Ih capek-capek make up. Beli tas mahal-mahal enggak ada yang nyadar. Apalagi sampai dikritik. Bajunya kayaknya mix-match-nya enggak pas deh. Udah ketinggalan fashion deh, old fashion. Tersinggung enggak? Bapak Ibu Saudara, Kristus tuh cukup enggak? Ketika dia berkata kau manusia berdosa, kau enggak perlu lakukan apapun, doing nothing, saya tebus, saya mati buat engkau. Atau masih perlu yang lain? Bapak Ibu pernah merasa gini enggak? Sewaktu kita jatuh dalam dosa, saya pikir Tuhan itu jauh dan Tuhan ini lagi nunggu-nunggu saya buat berubah. Tapi Bapak Ibu pernah enggak kita berpikir sebaliknya? Di salib, dia yang berdosa itu berdiri di tempat saya. Supaya apa? Supaya ketika Bapa melihat saya, yang dia lihat adalah kemuliaan Kristus. Yang Bapa lihat adalah kebenaran Kristus. Itu artinya Kristus menggantikan saya. Bukan cuma di neraka, tapi menggantikan di hadapan Bapa. Itulah pembenaran yang Kristus kerjakan. Sekali lagi kitanya tetap buruk, kitanya tetap brengsek. Tetapi kita punya Kristus yang benar, yang mulia, yang berdiri di tempat saya, sehingga Bapa melihat saya benar. Kristus cukup, Kristus saja, solus Kristus. Rangkuman simpelnya gini Bapak Ibu Saudara dalam kalimat yang versi singkat. Kristus kalau kita tambah apapun itu, kalau kita tambah itu malah jadi kurang. Gitu kan? Next slide. Tapi kalau Kristus kita tambah dengan nothing, gak perlu diapa-apain. Orang Jawa bilang Kristus tok gitu loh. Only Jesus. Itu justru cukup. Lihat. Kristus kalau kita tambah, apapun itu kita tambah. Justru berarti kita sedang ngomong, oh Yesus itu kurang. Karya salibnya enggak. Belum 100%. Masih ada yang harus saya kerjakan nih. Tapi ketika Kristus itu plus nothing, maka itu cukup. Nah sekarang mari kita bedah ayat yang kita baca di awal tadi, Yohanes 14 ayat 6 dengan cara yang cepat. Yohanes 14 ayat 6 mengajar kita dengan jelas sekali akan konsep solus Kristus. Versi terjemahan baru. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sana ada bahasa Yunaninya, nanti kita akan lihat sekilas. Tapi versi yang sudah disimpulkan, supaya nggak bikin Bapak Ibu berbeban berat. Saya ngerti Bapak Ibu sudah banyak masalah datang ke gereja, saya nggak akan menambahnya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Versi terjemahan sederhana Indonesia itu membantu kita di dalam membaca ayat ini. Next slide. Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Lihat Bapak Ibu dapat pemahaman yang lebih mudah ya, lebih baik akan ayat ini. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus mau ngomong gini loh. Aku ini jalan, tidak ada jalan lain. Bukan salah satu jalan, the only way. Satu-satunya jalan. Bukan a way, tapi the way. Aku bahkan bukan map, bukan peta, bukan GPS untuk menuju jalan itu. Aku inilah jalannya. Gitu. Aku kebenaran. Bukan cuma mengajar kebenaran, artinya ada kebenaran di sana saya ngajar. Enggak, akulah sendiri sumber kebenaran. Akulah kebenaran yang sejati. Dan akulah hidup, bukan cuma memberi hidup tapi sumbernya sendiri. Bukan cuma hidup biologis, tapi nanti kehidupan kekal kelak dalam kemuliaan.
Ayat ini sangat kuat sekali menegaskan solus Kristus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara? Kristus saja. Hanya dia yang cukup. Kristus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Akses, authority, dan assurance. Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Kristus itu cukup untuk menebus masa lalu kita. Kristus itu cukup untuk menopang masa kini kita dengan segala pergumulan kita. Dan Kristus itu cukup untuk menjamin masa depan kita. Yang kita nggak ngerti masa depan akan larinya kemana. Nah sekarang kita tahu siapa Kristus itu. Solus Kristus. Tapi mari kita jujur. Bagaimana kita mengganti Kristus dalam keseharian? Jangan-jangan kita masih menambah dan menambah. Bapak Ibu, saya ada minuman. Wah, seger ya. Kalau di luaran panas gitu lihat minuman warnanya kuning gitu. Wih, apalagi dingin-dingin gitu kan. Rasanya wah enak nih jus jeruk ini. Bapak Ibu Saudara pernah beli jus jeruk? Kalau beli jus jeruk lalu ditulis di sana 100% pure orange juice. 100% jeruk murni. Wah itu kan gak ada kebayang segar banget. Lalu bayangin Bapak Ibu beli, Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, masukin kulkas bentar, lalu keluarin. Wah kan udah nikmat tuh, udah adem tuh. Ketika diminum, wah enak banget. Puas. Nah tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu taruh, sambil Bapak Ibu mungkin scroll-scroll IG, lihat-lihat story, atau nonton Netflix. Enggak sengaja, di covernya Bapak Ibu lihat komposisinya, tulisannya kecil. Biasa kan gitu kan, komposisi tulisannya kecil kan. Kalau yang tulisannya 100% jeruk murninya gede gitu kan. Nah di komposisi itu Bapak Ibu temukan, di sana ditulis 80% jeruk murni, 10% gula, 10% air. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, what do you feel? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan? Komplain gak? Ya saya akan ngerti Bapak Ibu gak akan komplain, pergi lagi ambil kendaraan datang ke tempat jual, orang udah dibeli, udah dibuka kok. Tapi dalam hatimu kau menggerutu enggak? Merasa ketipu enggak? Merasa kalau ini bukan murni enggak? Iya kan semua mengangguk-angguk. Loh tambahannya kan enggak banyak atau Bapak Ibu? Tambahannya cuma 10% loh. Air 10%, gula 10%. Jeruknya 80%, gede masian. Tapi kan tetap enggak murni. Mau 10% enggak murni, mau 5% enggak murni, mau 1% enggak murni, mau 0,1% juga enggak murni. Murni itu 100%. Bapak Ibu Saudara ngerti, dalam keseharian kita seringkali kita menambah. Siapa di sini kalau buka toko ada salib Kristus di dinding? Saya. Siapa di sini ada buka toko, ada Bible di laci? Beberapa orang buka toko saya tahu di lacinya ditaruh Bible kecil gitu kan. Siapa di sini buka toko, di meja kasir ada kucing gold? Wih, rezeki, cuan dipanggil-panggil. Kristusnya plus. Bahkan saya pernah cerita, saya pernah pakai cerita ini di khotbah saya entah kapan, dah lama. Saya datang ke sebuah toko, saya tebaknya dia Kristen, susu Kristen ya. Nah, saya lihat ada patung Tuhan Yesus. Oh iya saya Kristen. Susu keren loh, ada patungnya Tuhan Yesus di sini. Oh iya dong, biar Tuhan Yesus yang ngasih cuan, Tuhan Yesus yang memberkati gitu. Oh bagus Su. Su tapi mau nanya, oh ya tanya apa? Boleh. Tentang Tuhan Yesus ya? Enggak tanya tentang Tuhan Yesus. Saya mau nanya, di sebelah Tuhan Yesus itu siapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, di sebelah Tuhan Yesus ada patung-patung yang lain. Yang isinya waktu itu 5 agama. Agamanya masih 5 di Indonesia waktu itu, kejadian ini. Ada semua. Dan Yesusnya jawab, loh iya, kalau Tuhan Yesus, kalau pas Tuhan Yesusnya baru powerful, diberkati. Tapi kan jaga-jaga toh ya. Jaga-jaga ya nyoya. Kalau di Jawa kan Chinese kecil kan dipanggilnya nyonyo itu kan. Jaga-jaga ya nyoya. Siapa tahu baru ekonomi sulit. Yesusnya enggak cukup. Biar ada teman-temannya. Dipikir Power Rangers kali ya. Ada Ranger merah Tuhan Yesus, nanti ada Ranger yang warna lain. Bersatu gitu kan. Jadi lebih powerful. Yesus plus.
Bapak Ibu pernah kedukaan? Jelas tulisannya ibadah ini dilakukan secara Kristen, minta dilayani oleh gereja yang katanya Kristen gerejanya. Tetapi nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Yesus plus gitu loh. Kalau enggak nanti keikut, kalau enggak nanti enggak lancar gitu. Itu dalam konteks modern Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita paham, mengapa spirit solus Christus harus dijaga sampai hari ini. Sekali lagi, ada korelasi konteks. Kalau waktu itu keselamatan dikontrol oleh gereja dan sakramen, selalu responnya, ayo solus Christus. Luther tegaskan, Calvin ngulang dan menegaskan dalam bukunya Institutio. Hanya Kristus yang memberi akses langsung kepada Bapa. Konteks kita sekarang diganti. Tadi itu loh, ada self-help, motivation, psikologi, moralisme, ada pluralisme yang tadi itu, Power Rangers tadi itu. Ada spiritualitas campur aduk, teologinya campur aduk. Solusinya sama, hanya Kristus. Christ is enough. Maka Bapak Saudara hari ini kita temukan, karena Injil sejak penciptaan, kita nggak perlu lagi mencari jalan ke Allah. Sebab Allah sendiri sudah datang kepada kita lewat Yesus Kristus. Karena Injil, kita nggak lagi hidup untuk membuktikan diri. Melakukan semua yang baik untuk mempesona, menarik perhatian Tuhan. Nggak perlu. Tuhan udah mati kok buat kita kok. Tapi kalau kita lakukan itu, kita untuk memuliakan Dia yang sudah menebus kita. Karena identitas kita yang baru di dalam Kristus. Dan karena Injil, kita nggak lagi takut tersesat. Karena kita bukan sedang bersama Yesus yang adalah GPS. Yesus yang adalah peta. Enggak. Tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Maka Calvin, gitu kan. Saya tutup dengan quotes-nya Calvin. Institutio, ini 2.16.19 itu bacanya gini Bapak Ibu Saudara. Calvin Institutio punya 4 buku, ini buku yang kedua. Bab yang ke-16, section yang ke-19, paragraf 19. Calvin ngomong gini, kita melihat bahwa seluruh keselamatan kita dan semua bagiannya terkandung di dalam Kristus. Karena itu kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita mengambil bahkan sebagian kecil darinya dari sumber lain. Poinnya Calvin mau ngomong gini, kalau kita nggak mengakui salib Kristus di buku itu berarti kita meremehkan salib Kristus. Dan kita semua akan ngomong yes dan amin, setuju. Setuju kan Bapak Ibu? Kalau ada orang yang tidak mengakui salib Kristus berarti dia merendahkan salib Kristus, meremehkan. Setuju, cepat banget kita setuju. Tetapi Calvin juga ngomong gini, tapi kalau kita menambahkan sesuatu pada salib Kristus, even itu kecil, itu berarti kita juga sedang meremehkan salib Kristus. Berarti kita juga menghina salib Kristus. Berarti kita juga sedang berkata salib Kristus itu enggak cukup. Bapak Ibu Saudara, di atas salib Yesus berkata sudah selesai. Tetapi manusia modern menambahkannya. Asal aku juga berbuat baik, asal aku cukup rohani, asal aku ikut aturan. Padahal kalau Yesus sudah selesai, maka satu-satunya yang tersisa bagi kita adalah percaya. Cuman itu yang harus kita kerjakan. Marilah kita berlutut pada Yesus satu-satunya yang cukup. Karena solus Kristus, khotbah solus Kristus, bukan ajakan untuk berbuat sesuatu. Tetapi undangan untuk bersandar. Bapak Ibu Saudara, mari tunduk kepala, lihat diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita ada yang hari-hari ini sedang cemas tentang masa depan. Harga-harga naik, market crash, merah semua. Tabungan makin tipis. Dan tanpa sadar kita ngomong, ya Tuhan aku percaya padamu, tapi aku juga perlu jaminan finansial supaya tenang. Kita ngomong Yesus plus uang sama dengan aman. Tapi hari ini Yesus mau bilang sama setiap kita, dia bilang dengan lembut, anakku, bukan uang yang menjagamu, tapi aku. Ada juga di antara kita mungkin datang dengan rasa bersalah. Mungkin pernah gagal,
jatuh dalam dosa, atau menyakiti orang yang kita kasihi. Dan kita coba menebusnya dengan kerja rohani, dengan pelayanan, dengan berbuat baik. Kita bilang Yesus plus perbuatan baikku sama dengan diterima. Tapi Yesus mau peluk kita hari ini dan Tuhan ngomong, kamu sudah diterima dengan darahku, bukan dengan usahamu. Ada di antara kita merasa sepi, butuh diterima. Kita cari pengakuan lewat likes, komentar, perhatian orang. Kita pikir kalau orang suka kita, ya berarti Tuhan juga senang sama kita. Kita bilang Yesus plus penerimaan orang sama dengan cukup. Tapi Yesus mau bilang sama kita, nak, kamu sudah cukup berharga di mataku. Bahkan sangat berharga. Bahkan di saat tiada orang yang memujimu. Dan mungkin pergumulanmu lain lagi. Tapi intinya sama. Kita ingin menambah sesuatu pada Yesus. Musik bisa dimainkan lembut. Padahal Bapak Ibu Saudara. Pada waktu dia mati di kayu salib. Dia enggak berkata, sudah hampir selesai. Dia enggak berkata, nyaris selesai. Dia berkata, sudah selesai. Artinya enggak perlu ditambah apa-apa. Kristus cukup dan selamanya cukup. Saudaraku, sebelum saya menutup firman ini, izinkan saya jujur sedikit. Tuhan tidak hanya mengajar firman ini untuk saya khotbahkan, tapi juga untuk saya alami. Dalam beberapa minggu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan seperti mengajak saya untuk menapaki tema hari ini. Bukan hanya dengan bibir saya, tapi dengan kaki saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, gak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu segala sesuatunya lancar, agenda-agenda pelayanan berjalan sesuai yang saya catat, saya rencanakan. Relasi dengan rekan harmonis, kesehatan baik-baik saja. Kayaknya mudah bagi saya buat ngomong, yes, Tuhan Yesus baik. Janjinya digenapi, ya amin. Di saat rencana apa yang terjadi, yang diizinkan Tuhan selaras dengan rencana saya senang. Saya berterima kasih. Saya bangga jadi seorang Kristen. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Dan saya gak perlu yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat beberapa momen di mana ketika hidup mendadak harus berbelok, Tuhan belokkan. Doa yang seolah-olah tidak terjawab. Rencana demi rencana yang runtuh di depan mata. Impian yang gak bisa, kayaknya aduh saya gak bisa alami itu. Rekan yang dekat sama saya ngerti beberapa momen minggu terakhir bukan momen yang mudah buat saya banyak pikiran. 4 hari yang lalu, ini tambahannya, masih ada tambahan lagi. Setelah banyak pikiran berminggu-minggu, minggu ini, 4 hari yang lalu mama saya masuk rumah sakit. Di ruangan ini tidak ada yang tahu, karena ini saya statement pertama. Kalau ada yang tahu, berarti tadi hadir di KU, ibadah KU. Tapi sebelum hari ini saya nggak cerita siapa-siapa. Dan hari ini mama masih di rumah sakit. Masih dicek sakitnya apa, ini itu, jantungnya dicek, ginjalnya dicek, parunya dicek, masih belum ketemu. Di saat segala rencana nggak terwujud, rencana ambrol, runtuh, kesehatan nggak ideal, relasi nggak baik. Tuhan menuntun saya, rasanya kayak melewati jalan yang bukan pilihan saya. Satu jalan yang sulit, satu jalan yang saya ini takut Tuhan, gelap Tuhan, saya nggak ngerti ujungnya kemana. Jalan yang akhirnya membuat saya harus bertanya, Tuhan, Engkau masih di sini kan?
Tuhan, Engkau ini masih pegang kendali kan? Tuhan masih benar toh, saya ini jadi hamba Tuhan. Di saat itu Tuhan menegur saya dengan lembut. Seperti seorang bapak, dia berkata, anakku, mengapa engkau bersukacita ketika aku berjalan di jalanmu? Bukankah seharusnya engkau jauh lebih bersukacita ketika engkau berjalan di jalanku? Saya ulang. Tuhan mau ngomong sama kita gini loh Bapak Ibu. Kalau kita punya jalan, kita punya rencana. Dan Tuhan itu nemeni kita. Seneng dong, siapa yang gak seneng? Saya punya tujuan ke sana Tuhan nemeni, siapa yang gak seneng? Tapi Tuhan juga mau ngomong gini. Kalau sebaliknya yang terjadi, kita yang harus ikut jalannya Tuhan. Tapi karena Tuhan dia maha tahu, kita manusia terbatas, kita nggak ngerti ujungnya kayak apa. Ini jalannya baru Tuhan. Saya nggak tahu endingnya kemana Tuhan. Tuhan ngomong loh, bukankah engkau harusnya lebih bersukacita? Karena jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan nggak pernah salah. Jalannya Tuhan itu baik. Akhirnya dalam persiapan saya sadar, saya sama kok, sama seperti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah online. Saya membawa Yesus plus rencana saya. Saya membawa Yesus plus hasil pelayanan. Saya membawa Yesus plus keadaan yang ideal. Saya pikir kalau semua beres iman saya, ya benar nih Kristen gak salah pilih. Janjinya ya dan amin. Tapi Tuhan begitu baik. Injilnya mengingatkan saya kembali, Yesus saja sudah cukup, Christ is enough. Bahkan saat pelayanan gak sesuai rencana, doa belum dijawab, rasa-rasanya kok kapan Tuhan jawab. Masa depan tampaknya abu-abu, ujung jalan itu gak nampak. Christ is enough. Di dalam kekosongan itu dia tetap hadir. Di dalam ketidakpastian itu dia adalah pribadi yang menjadi pegangan. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri hari ini bukan sebagai orang yang sempurna. Melainkan sebagai orang yang juga lagi belajar. Bahwa dalam hidup saya, kalau pada akhirnya cuma Yesus yang tersisa, justru disitulah saya punya segalanya. Christ is enough. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hati yang rapuh, sama-sama rapuh. Maukah kita berjalan di jalannya Yesus? Mari kita nyatakan iman kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak perlu ditambah. Cukup. Dalam segala keadaan. Keadaan apapun. Entah suka, entah duka, entah gak pasti. Berlimpah maupun kurang. Dalam kondisi semuanya melimpah. Atau saat ini kau sedang berkekurangan. Yesus yang mempesona Handang Yesus, hatiku. terpesonalah. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Tuhan, kami datang pada Tuhan. Musim apapun yang kami saat ini berada. Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Terima kasih kasih-Mu yang gak pernah berubah. Terima kasih Engkau terus melihat kami berharga.
cinta Kau selamanya. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan ada di masa lalumu dan Tuhan sudah buktikan kau ada sampai hari ini semuanya aman. Tuhan ada di masa sekarangmu, masa kini. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasanmu, Tuhan yang menjaga saya adalah Tuhan yang menjaga Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ada di masa depanmu. Jangan khawatir. Ayo kita belajar. Percaya sama Yesus. Tetap setia. Berkata, ya Yesus gak akan berubah iman kami. Hanya padamu kami berharap. Hanya padamu kami berserah Tuhan Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Hanya kasih karunia-Nya. Sekarang ku Kasih karunia-Nya melimpah untuk setiap kita. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Jemaat saja, jemaat saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Thank you Jesus. tak akan We believe in you. Forever and always. kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku. ku cinta Kau selamanya. Amin. Amin. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.